Umar bin Abdul Aziz, hai Muaz bin Jabal, apakah tidak ada satu orang miskin, fakir miskin di sana? Sudah dicari khalifah, tapi tidak ada yang fakir miskin karena mereka awalnya miskin jadi kaya raya. Apakah ada di sana orang miskin mau nikah kemudian nggak punya modal buat nikah? Sudah ada. Ternyata ada konsep yang luar biasa. Zakat bisa digunakan buat nikah. Makanya Bajnas ada program nikah massal, the wedding on the street, nikah massal. Tapi saya pesan kepada adik-adik semuanya yang belum nikah, kalau mau nikah jangan minta dari uang zakat. Walaupun boleh-boleh saja, masih ada yang lainnya. Oleh karena ada hal yang menarik, bagaimana Al-Quran menyikapinya. Ketika bicara tentang zakat, bicara tentang sholat. Sholat disandingkan dengan zakat sebanyak 33 kali diulang. Aqimus sholat wa atus zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Zakat ini di dalam Al-Quran pun ditegaskan lebih bersifat ijmali global. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Apa saja yang kita dapatkan, profesi apa saja, kalau cukup nisab wajib ditunaikan zakat. Kalau kita puasa tidak ada hak orang lain, buat diri kita sendiri. Haji buat diri kita sendiri. Sholat buat diri kita sendiri. Baca syahadat buat kita sendiri. Tapi kalau zakat bukan hanya manfaatnya buat kita sendiri, tetapi ada manfaat orang lain bisa dibantukan. Dalam Al-Quran dijelaskan wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Di dalam harta kita semuanya ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Ada ilustrasi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzakat dengan yang tidak berzakat itu berbeda. Orang yang berzakat simbolnya adalah ketika ibu-ibu, bapak-bapak dikasih ayam 1 ekor masing-masing. Kalau bapak-bapak berzakat, itu ayam nggak langsung dimakan, dipotong dulu. Darahnya diapain? Darahnya dibuang, bulunya dibuang, kotorannya dibuang, dibersihkan semuanya. Ketika dibersihkan sesuai dengan selera, mau jadi sate ayam kah, jadi sop. Pertanyaannya sehat nggak buat kita? Ini akan menjadi sehat kalau kita berzakat, harta kita menjadi berkah. Beda orang yang tidak berzakat, ketika dikasih ayam, darahnya nggak dibuang, bulunya nggak dibersihkan, nggak dicampur, kotorannya campur. Kemudian bapak-bapak bikin sop, kira-kira gimana rasanya? Boleh jadi yang kita perlu renungkan, kenapa kita punya mobil, padahal di parkir tempatnya rame, kenapa yang hilang mobil kita? Yang perlu kita renungkan, boleh jadi kita belum berzakat. Kenapa anak kita udah kita didik supaya didik yang benar, tapi mereka narkoba, nyimeng, pinek dan seterusnya. Yang perlu kita lihat, apakah harta kita sudah kita bersihkan. Kalau jiwa kita bersihkan, namanya zakatul fitri. Kalau harta kita yang dibersihkan, yaitu namanya zakatul mal. Buat apa semuanya? Agar kita menjadi sehat walafiat. Sebagaimana Allah telah tegaskan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pungutlah zakat di antara mereka. Buat apa? Kalau harta kita tadi kita berzakat fitri, fungsinya menyucikan badan kita, jiwa kita, karena kita sudah berpuasa. Kalau badan kita sudah dibersihkan, jangan lupa harta kita juga kita bersihkan. Karena dengan kita berzakat, insya Allah harta kita akan berkah, bahkan Allah akan berikan kemudahan buat kita semuanya. Famaman a'ta wattaqo wasaddaqa bil husna fasayunassiruhu lil yusra. Akan dimudahkan apa saja kalau kita berzakat. Kalau kita berzakat, insya Allah akan dimudahkan. Apalagi kita yakin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan carikan jalan keluar bagi kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada hitungan matematik. Kalau bapak-bapak punya uang gajian umpamanya 4 juta rupiah,
Kalau zakat profesi umpamanya zakat saham, tabungan dan sebagainya, umpamanya 2,5% dari 4 juta berapa Pak? 100.000 rupiah. Sekarang saya tanya, 4 juta diambil 100.000 jadi berapa kira-kira? Jadi 3.900.000 rupiah. Ternyata dalam matematika zakat 4 juta diambil 100.000 hasilnya menjadi 4.900.000 rupiah. Dari mana ini? Karena Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat minimal, apalagi sampai 700 kali lipat. 100.000 dikali 10 berapa? 1 juta ditambah 3.900.000. Bukankah pernah kita buktikan, yakini saat kita bersedekah 100.000 rupiah, saat kita bersedekah umpamanya 1.000 rupiah, kita habis selesai dari masjid mau makan nih, anak-anak muda mau makan di masakan Padang yang harganya 10.000 rupiah, udah dimakan, mau bayar, ketemu kawan yang lama dan baik hati, jadi bayarnya kita? Nggak jadi bayar. Inilah janji Allah, bukan hanya untuk di akhirat tetapi di dunia. Bahkan untuk terakhir dalam kisah, ada guru TK. Guru TK gajiannya itu 300.000 rupiah. 300.000 rupiah dia berdoa, minta tolong Ustaz, tolong doain saya biar gaji saya naik jadi berapa? 500.000 rupiah. Tadi awalnya gajinya berapa? 300.000 rupiah menjadi 500.000 rupiah. Kata ustadznya, lah kecil amat mintanya. Begini Ustaz, saya kan guru TK, 300.000 rupiah. Kalau 500.000 rupiah itu kepala TK. Kayaknya kalau melebihi gaji 500.000 nggak mungkin. Ya sudah kalau begitu, bagaimana caranya? Saya sedekahkan gaji saya 300.000 rupiah dan saya tetap beriman kepada Allah, ikhlas karena Allah, saya qiyamul lail, baca Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 9 bulan berikutnya datang ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, alhamdulillah gaji saya bukan 500.000 rupiah. Tadi mintanya berapa tadi? 500.000 rupiah. Gaji saya sekarang jadi 7.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ustadznya nanya, dari mana ceritanya? Begini Ustadz, karena kebetulan 3 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian 7 juta rupiah. Jadi 7.300.000 rupiah bagi Allah gampang. Boleh jadi Allah kabulkan bukan melalui jalur kita, melalui suami kita, melalui istri kita, melalui anak kita. Bahkan Allah lipatkan bukan hanya 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Nanti bisa dicek dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air ditambah daun katuk. Lebih cepat, lebih bagus ceramahnya, tidak bertele-tele karena jamaah udah pada ngantuk. Buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.